Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita ketemu lagi di kelas dasar desain 1 di pertemuan 9 tepatnya. Pada pertemuan 9 kali ini kita akan membahas tentang komposisi geometri. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat aja tentang komposisi geometri, nanti kita akan lanjutkan dengan briefing tugas seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Oke, di slide pertama kali ini, kita sudah masuki sebuah desain interior ya, tapi kita tidak akan membahas desainnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk geometri pada desain interior ruangan tersebut. Ini ada sebuah hotel, lobi sebuah hotel ya. Teman-teman perlu fokus ke bentuk geometrinya saja ya, tidak perlu ke desainnya. Pada sebuah ruangan, pada sebuah desain interior, kita pasti akan menggunakan bentuk-bentuk dasar, yaitu bentuk-bentuk geometri ya. Kalau kita lihat pada desain interior di ruangan ini, teman-teman pasti lihat ada bentuk dasar apa saja di situ. Di situ ada bentuk dasar persegi, ya. Kemudian ada bentuk dasar lingkaran. Kemudian ada bentuk dasar apalagi persegi panjang ya. Ada di dinding ini. Ini dinding kaca. Kemudian di karpetnya teman-teman juga lihat ada lingkaran, motifnya sendiri, bentuk dasarnya adalah persegi ya. Kemudian ada sofa, meja, coffee table, dan seterusnya. Kemudian di ruangan berikutnya, kalau kita perhatikan lagi, ruangan ini memang cukup minimalis ya. Kalau kita perhatikan di sini bentuk geometri yang kita temui ada apa saja? Pastinya ada persegi. Dari kursi ini bentuk dasarnya persegi ya. Kalau kita lihat sekilas, kemudian di lukisan ini, di artwork ini juga ada persegi panjang. Kemudian di meja lobi ini juga persegi panjang ya. Kemudian di backdropnya sendiri ini ada bentuk apa ya ini trapesium ya. Trapesium juga bagian dari bentuk dasar geometri. Pintunya persegi panjang. Kemudian dari bentuk-bentuk yang minimalis ini di atasnya ada bentuk dasar lingkaran yang di dalamnya ada downshelling dengan bentuk menyerupai gelombang. Nah, seperti ini. Ternyata berbagai macam bentuk ini, kalau kita kombinasikan, ternyata menjadi bentuk yang sangat bagus ya, sangat cantik gitu. Next, kemudian ini adalah sebuah resto. Teman-teman perhatikan lagi secara mendetail. Di sini ada bentuk apa saja. Pada ruangan yang terlihat persegi panjang ini ya, kita temui berbagai macam bentuk juga. Tentunya di bagian dinding. Kalau kita lihat di elemen dindingnya, di sini ada partisi dengan padded. Bentuk dasarnya adalah persegi, persegi panjang, persegi panjang. Di sini dindingnya juga kaca juga dengan struktur yang juga sekaligus berfungsi jadi elemen estetis juga. Di sini dia berbentuknya persegi. Kemudian pada elemen furniture-nya masih menggunakan bentuk geometri dasar ya. Ada persegi, kemudian ada lingkaran, diulang lagi ada persegi, diulang lagi ada lingkaran di stool bar-nya di sini. Sementara di elemen estetis downlight-nya, ini di lampu gantungnya, ternyata hampir semuanya bentuk dasarnya persegi ya. Kombinasi pada ruangan ini lebih banyak menggunakan bentuk geometri persegi dan lingkaran. Nah, kita temui di sini, ternyata ketika digabung-gabungkan, ada perulangan. Kita temui berbagai macam perulangan di sini, baik dari bentuk perseginya di kursi ini, kemudian diulang lagi di bentuk persegi panjangnya di meja bar, di atasnya di lampu gantungnya ini, di hanging lamp-nya ini, diulang lagi bentuk perseginya. Kemudian pada bentuk dasar lingkaran ada pengulangan pada mejanya di sini, kemudian diulang tapi hanya di kursinya, di stool bar-nya, di yang hitam dan yang warna coklat ini diulang lagi. Ternyata pada desain interior ini terjadi banyak pengulangan ya teman-teman.
Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini adalah sebuah lobi hotel, lagi-lagi di India ya. Bentuk apa aja yang bisa teman-teman temui? Oke, di sini kan ada berbagai macam bentuk lagi ya. Lagi-lagi kita ketemu dengan persegi panjang. Persegi panjang ini tidak melulu ada di dinding aja. Dari mulai atas ya, elemen ceilingnya ada downlight, bentuk lampunya persegi panjang. Kemudian ternyata dia diteruskan sampai ke elemen dindingnya. Dia berfungsi jadi jendela mati yang memasukkan cahaya dari luar ke dalam ruangan dengan bentuk yang sama pada downlightnya. Nah, ini seolah-olah menerus ke sini. Oke, ternyata dilanjutkan lagi di meja lobinya di sini. Nah, dia selain berfungsi sebagai struktur meja, tapi dia juga berfungsi sebagai elemen estetis. Kemudian, pada kombinasi persegi panjang di ruangan ini, ada aksentuasi bentuk lingkaran di dindingnya. Nah, teman-teman lihat di sebelah sini dan lingkaran di bagian meja di sebelah sini. Dia sifatnya hanya sebagai aksentuasi. Lanjut. Nah, ini ada sebuah resto di sebuah hotel lagi. Kita temui ya, kalau kita lihat di sini lagi-lagi masih kita temui bentuk-bentuk geometri. Apa aja di sini yang kita temui? Sebenarnya pada dasarnya di sini adalah bentuk geometri yang sering kita temui adalah segitiga. Kita lihat yang paling unik, yang paling eye-catching, yang paling jadi point of interest pada ruangan ini adalah dinding ya. Dinding dengan berbagai apa ya ini namanya? Cutting ya. Laser cutting. Oke, dengan berbagai bentuk laser cutting pada dindingnya. Bentuknya macam-macam. Ada bentuk segitiga, lingkaran. Nah, ini ada bentuk plus gini. Ini juga dasarnya juga dari persegi panjang ya, teman-teman. Oke. Sementara pada bentuk dindingnya dia tidak biasa. Dia nggak lurus seperti pada umumnya, tapi dia bentuknya berbentuk segitiga-segitiga. Nah, ternyata dengan bentuk seperti ini bisa dijadikan struktur sekaligus jadi elemen estetis pada ruangan. Ya. Ini bentuknya segitiga, ada persegi juga, tapi dasar bentuknya adalah segitiga. Oke, sementara pada elemen furniture-nya masih menggunakan bentuk dasar yaitu warna, maksud saya bentuk dasar persegi panjang. Untuk kombinasi warnanya sendiri masih karena dindingnya berwarna gelap, maka pada furniture-nya menggunakan warna yang kontras dari warna gelap atau coklat tua, dan lantainya yang juga warna gelap, ya lebih kehitaman ya, coklat kehitaman gitu. Maka furniture yang dipilih menggunakan warna putih supaya kontras dan kelihatan. Itu jadi nilai plus ya. Kalau kita lihat di atasnya sendiri juga ada hidden lamp di dalamnya sini. Nah, ini yang menonjolkan bentuk-bentuk ornamen di sini, bentuk-bentuk di ornamen dinding. Bentuk dasarnya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ditunjukkan dengan lampu di belakangnya ini. Lanjut. Ini ada lagi The Caves Hotel. Konsepnya sebenarnya adalah gua. Memang karena konsepnya gua, dalam gua pasti terlihat seperti seperti ada sinar-sinar cahaya yang masuk. Karena konsepnya tadi gua, maka desainernya buat bentuk-bentuk yang menyerupai gua. Lebih ke warna-warna, penggunaan warna-warnanya yang lebih ke batu-batu alam, ke warna-warna alam ya. Karena mewakili, merepresentasikan warna batu, maka dipilihlah warna abu-abu pada desain interior ini. Warna abu-abu, kemudian ini merepresentasikan batu-batuan dan warna alam dari kayu. Kalau kita lihat bentuknya, apa saja? Ini ada bentuk persegi ya, persegi panjang. Ada segitiga di belakangnya ini, di dinding belakangnya dengan aksen lampu, hidden lamp di dalamnya sini. Dan diulang lagi pada bagian ceiling atau plafonnya. Di sini ada bentuk segitiga dan juga di dalamnya ada hidden lamp juga. Masih ada pengulangan, ada repetisi di sini. Bentuk pada dinding dan ceiling ini ternyata direpetisi
dan dicerminkan pada bagian meja. Nah, seperti ini. Ini seperti dicerminkan ya di sini ya, tapi ini bentuknya maksud saya ini difungsikan sebagai meja gitu. Lanjut ke desain berikutnya adalah ini ada lobby hotel. Teman-teman kalau kita lihat kalau kita ingat tugas pertama ya, nirmana garis seperti direpresentasikan di ruangan ini ya. Kita bisa lihat pada bagian ceiling, kemudian warna hitam putihnya diaplikasikan pada dinding dan lantai. Bentuk dasarnya adalah geometri persegi tentunya dengan warna hitam putih dan aksentuasi warna emas pada handle pintu. Lalu pada bentuk yang bergelombang di ceiling ini diulang pada bagian meja lobi. Nah, seperti ini. Bentuk dasarnya adalah melengkung-melengkung, acak, dan diulang secara acak pada bagian meja lobi. Menarik ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, kita sudah jalan-jalan ya eksplorasi bentuk geometri pada desain interior. Maka kita ambil kesimpulan, kalau kita ngedesain tuh pasti memikirkan komposisi ya, komposisi bentuk geometri. Karena itu adalah dasar dari kita mendesain ya. Jadi komposisi itu apa? Komposisi adalah sesuatu yang disusun secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain, sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain dan membentuk sebuah organisasi desain itu. Gitu. Jadi sebelum kalian mendesain, teman-teman perlu memperhatikan ya komposisi bentuk yang digunakan pada sebuah desain interior. Nah, ini ada berbagai macam komposisi bentuk geometri pada nirmana 2 dimensi. Teman-teman akan ngebikin bentuk kombinasi komposisi bentuk geometri seperti di sini. Nah, ini ada contoh lagi ya. Kita lihat di sini ada berbagai macam kombinasi bentuk, ada lingkaran, dan juga kombinasi warna. Warnanya masih warna satu kesatuan. Jadi teman-teman juga bikin konsep warna ya, konsep warna pada desain komposisi kalian. Oke, di tugas keempat ini saya minta teman-teman untuk membuat sebuah komposisi dari bentuk dasar geometri pada lembar A3 berkop. Seperti biasa ya, kopnya ada di balik kertas di sebelah kanan. Kriteria komposisi ada unsur bentuk, pengulangan, struktur tentunya, dan konsentrasi. Oke, ada bentuk, pengulangan, struktur, dan konsentrasi. Pewarnaan yang digunakan adalah warna sekunder dan tersier, bukan warna primer. Ingat ya, warna sekunder dan tersier bukan warna primer. Nah, ini ada contoh dari teman-teman kita, teman-teman angkatan 22. Ini adalah contoh kombinasi bentuk kombinasi ya, komposisi geometri dengan menggunakan warna sekunder dan tersier. Tidak ada warna primer di sini, semuanya menggunakan warna sekunder dan tersier. Ada lagi berikutnya seperti ini, yang menarik di sini. Kalau teman-teman lihat konsentrasi, kita berkonsentrasi pada bagian tengah ada di sini. Nah, ada di sini bagian tengah. Yang paling menarik di bagian ini adalah segitiga di tengah-tengah ini. Dia seolah-olah membentuk sebuah lipatan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini contoh berikutnya. Komposisinya merata dan terlihat penuh. Tapi komposisi geometrinya sungguh asik ya permainannya. Nah, saya harap teman-teman bisa bikin yang lebih baik dari ini, atau ya minimal seperti inilah ya. Oke, untuk pengumpulannya, teman-teman asistensi tugas ini minimal 2 kali seperti biasa, minimal 2 kali ke dosen pembimbing masing-masing. Tugasnya dikumpulkan paling lambat minggu ke-11 ya, di hari Senin 13 November 2023. Berarti kalau dikumpulkan sebelum hari Senin lebih bagus. Yuk, kalau terlambat pengumpulannya, nilainya akan dikurangi tentunya. Kriteria penilaiannya pasti yang pertama kreativitas, kemudian irama dari komposisi itu tersebut, kemudian ada keselarasan, keseimbangan, komposisi bentuk, dan warna, kebersihan dan kerapian. Ingat, desain interior harus memperhatikan kebersihan dan kerapian. Oke? Sekian dari saya.
Untuk teman-teman, selamat mengerjakan. Jangan lupa asistensi ke dosen pembimbing masing-masing. Asistensi minimal 2 kali. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.